Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Fadinda dengan NIM 12011444124. Di sini saya akan menjelaskan tentang new product option. Di new product option itu ada make or buy. Make or buy di mana perusahaan dapat menambah produk baru melalui akuisisi atau pengembangan. Bisa juga ketika mengakuisisi, perusahaan dapat membeli perusahaan lain, beli paten dari perusahaan lain, atau beli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Jadi misalnya gini, kalau misalkan perusahaan itu dia tidak cukup untuk mengembangkan produknya, dia bisa membeli dari perusahaan lain juga, dan dia juga bisa menerapkan sistem tentang waralaba atau franchise yang kita tahu gitu untuk mengembangkan produknya secara massal. Di new product option itu juga ada types of new product, di mana produk-produk baru berkisar dari barang baru ke dunia yang menciptakan pasar yang sama sekali baru hingga perbaikannya itu sangat kecil atau revisinya itu sangat kecil dan pesaingnya juga sangat kecil. Sebagian besar aktivitas produk baru dikhususkan untuk meningkatkan produk yang sudah ada. Beberapa peluncuran produk terbaru di supermarket adalah perluasan merek seperti Tide to Go Stain Eraser, Gillette Fusion Pro Gold Dye, Dawn Power Clean, dan lain-lainnya. Jadi itu misalkan di sini itu kita membuat barang atau produk yang baru di pasar yang baru biar kemungkinan untuk kita merevisinya itu sangat kecil karena baru cuman ada kita aja yang punya produk itu di pasar yang baru kita buat. Jadi itu sangat berbeda dari pasar lainnya. Dan juga kita juga bisa meningkatkan atau mengembangkan produk yang lama menjadi produk yang baru dengan banyak-banyak inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang challenge in new product development. Di situ ada the innovation imperative, di mana inovasi yang terus berkembang itu sangat berpengaruh dengan ekonomi yang juga bisa berubah sangat cepat. Perusahaan yang gagal mengembangkan produknya sangat rentan terhadap kebutuhan dan selera pelanggan karena mereka memilih untuk tetap berada di zona nyaman. Jadi kita itu harus mengembangkan inovasi yang sangat berpengaruh ketika pasar itu sangat melonjak naik permintaannya. Kita harus mengembangkan inovasi agar produk kita tetap bisa bertahan. Tapi kalau misalkan kita mungkin banyak perusahaan yang kurang bisa pede untuk mengembangkan inovasinya, jadi mereka akan tetap berada di zona nyaman agar pelanggan itu tetap ada di pasar mereka. Jadi karena mereka takut berinovasi, mereka akan berada di zona nyaman mereka dan tidak mengembangkan inovasi seperti yang lainnya. The innovation imperative ini itu ada dua kemungkinan, di mana ada new product success atau new product failure. Yang pertama itu new product success, di mana perusahaan yang mapan itu sangat berfokus untuk inovasi yang lebih untuk masuk ke area pasar dengan mengikuti kemauan pelanggan, menggunakan variasi dan menciptakan solusi untuk masalah industri secara luas. Jadi di mana new product sukses itu tuh mereka selalu berfokus pada inovasi yang tinggi agar bisa masuk ke area pasar dan mendapatkan pelanggan juga karena mereka itu melakukan banyak-banyak variasi dan menciptakan solusi untuk masalah industri. Contohnya itu ada Games Angry Bird. Games Angry Bird di sini itu pada zaman ketika dia sedang hype-nya, dia sangat memberikan inovasi yang banyak gitu untuk game di aplikasi smartphone kita. Dia terus mengembangkan inovasi terus dan akhirnya dia mendapatkan pelanggan dan itu menjadikan dia new product sukses. Yang kedua itu ada new product failure atau yang produk yang gagal. Itu dimana produk baru terus gagal pada tingkatan
diperkirakan setinggi 50% atau bahkan 95% di Amerika Serikat dan 90% di Eropa. Banyak alasannya. Ada penelitian pasar yang diabaikan atau disalahartikan. Jadi di sini tuh perusahaan mereka tidak meneliti pasar dengan baik dan mereka terlalu berpikir maunya pelanggan itu seperti apa, sehingga terlalu overthinking. Ukuran biaya pembangunan yang tinggi, dari overthinking itu mereka akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk mengembangkan produknya, namun jadinya malah merugi. Desain yang buruk atau kinerja yang tidak efektif, penentuan posisi iklan atau harga yang salah. Jadi mereka juga salah mengambil strategi dalam iklan dan penentuan harga untuk produknya yang dijual. Oke. Jadi di sini kita akan ngebahas organizational arrangement atau struktur organisasi. Nah, pada zaman sekarang banyak banget perusahaan yang menggunakan customer driven engineering untuk membantu mengembangkan produk baru mereka. Contohnya yaitu SAP. SAP sendiri kita pelajari di teknik industri dan kita tahu dong SAP itu apa. SAP itu merupakan software yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan produk barunya, mulai dari menentukan material-material yang dibutuhkan sampai distribusi barangnya. Nah, pengembangan produk baru membutuhkan manajemen senior untuk mengartikan domain bisnis, kategori produk, dan kriteria spesifik. Suatu perusahaan membangun kriteria yang telah ditentukan. Nah, ada 4 kriteria. Yang pertama, yaitu produk dapat dikenalkan dalam kurun 5 tahun. Yang kedua, produk memiliki potensi pasar setidaknya $50 juta dan 15% angka pertumbuhan. Yang ketiga, produk menyediakan setidaknya 30% penjualan kembali dan 40% investasi. Kriteria yang keempat yaitu produk dapat mencapai kepemimpinan teknis atau pasar. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas budgeting for new product development. Di sini ada contoh tabel yaitu cost of finding one successful new product starting with 64 new ideas. Jadi ada 64 ide baru. Di sini di tabel ini yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada stage. Stage sendiri ada 5 stages. The first stage is idea screening. Second stage is concept testing. Third stage is product development. And the fourth stage is test marketing. And the fifth stage is national launch. And each stage has its number of ideas. Jadi misalnya nih, idea screening punya number of ideas sebanyak 64. Nah, nanti di sebelahnya itu ada PES ratio, jadi dibandingkan 1:4. Kemudian cost per product idenya, misalnya untuk idea screening itu cost per product idenya $1.000. Kemudian dihitung cost total costnya. Jadi ntar $1.000 dikali number of ideas, karena tadi ada 64 ide, jadi $1.000 dikali 64 ide, totalnya yaitu $64.000. Nah, nanti untuk setiap stage-nya itu ada cost-nya sendiri, ntar ditotalin. Nah, di situ ada jumlah, sehingga memakan total cost sebesar $14 juta untuk mengembangkan produk baru tersebut. Jadi perusahaan itu tahu budget berapa yang mereka butuhkan untuk meluncurkan produk baru. Kemudian ada organizing new product development. Jadi mengorganisasi pengembangan produk baru. Di sini ada cara-cara untuk mengorganisasinya. Yang pertama yaitu ada cross-functional teams. Jadi 3M, Dow, and General Mills telah menugaskan pengembangan produk baru untuk tim Ventura, kelompok lintas fungsi yang ditugaskan untuk mengembangkan produk atau bisnis tertentu. Ini intrapreneur dibebaskan dari tugas-tugas lain dan diberi anggaran kerangka waktu dan pengaturan skunk works. Jadi di cross-functional teams ini faktor-faktornya yang pertama ada skunk work. Skunk itu adalah tempat kerja informal, terkadang garasi, tempat tim intrapreneurial bekerja atau mengembangkan yang produk baru. Karena mengubah dirinya dari perusahaan PC menjadi perusahaan solusi dan keamanan cyber dan perusahaan data desain dan manajemen bisnis. Contohnya Dell. Dell itu adalah perusahaan teknologi laptop ya. Telah mendeklar kantor pusat terpisah untuk unit barunya dengan terbaris memerintahkan untuk berpikir secara wirausaha. Jadi emang khusus buat produk baru Dell itu mereka membuat tempat bisnis baru gitu. Kemudian faktor lainnya ada communities of practice. Itu sering ditempatkan di situs web internal di mana karyawan dari berbagai departemen berada didorong untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan orang lain.
Misalnya ini deh, contohnya pembuat farmasi Jepang Issei Company. Itu mereka telah membentuk lebih banyak dari 400 komunitas inovasi. Salah satunya membantu mengembangkan obat seperti jelly untuk pasien Alzheimer yang sudah menelan, yang mudah ditelan. Jadi kayak Alzheimer itu biasanya obatnya itu susah mungkin untuk penderita Alzheimer itu obat mereka susah untuk dikonsumsi ataupun ditelan, diterima ke dalam tubuh mereka. Tapi pembuat farmasi Jepang Issei Company ini mereka menemukan jelly itu formulanya mudah untuk dicerna gitu untuk penderita Alzheimer. Jadi ini sebuah inovasi baru. Nah, sistem ini digunakan juga oleh Allen Bradley Corporation, pembuat kontrol industri, yang mereka tuh mampu mengembangkan perangkat baru hanya dalam 2 tahun, turun dari 6 di bawah sistem yang lama. Nah, cross-functional teams membantu memastikan bahwa insinyur tidak terdorong untuk menciptakan perangkap tikus yang lebih baik ketika calon pelanggan tidak membutuhkan atau menginginkannya. Kemudian ada cara crowdsourcing, yaitu dengan memanfaatkan internet yang memungkinkan perusahaan melibatkan peserta eksternal dalam pengembangan produk baru proses dengan cara yang kaya dan bermakna. Nah, melalui crowdsourcing ini, orang luar yang dibayar atau tidak dibayar ini dapat menawarkan kebutuhan, keahlian, atau perspektif yang berbeda dari tugas atau proyek yang mungkin diabaikan. Kemudian cara lain adalah stage gate systems. Nah, stage gate system ini perusahaan yang banyak menggunakan untuk membagi proses inovasi menjadi tahap dengan gerbang atau pos pemeriksaan di akhir masing-masing. Jadi ada pos pemeriksaan di setiap tahapnya. Pemimpin proyek bekerja dengan tim lisa fungsi harus membawa seperangkat barang yang diketahui ke setiap gerbang sebelum proyek dapat lolos ke tahap berikutnya. Untuk pindah dari tahap rencana bisnis ke dalam pengembangan produk membutuhkan studi riset pasar yang meyakinkan tentang kebutuhan konsumen minat. Jadi di sini mereka harus mengetahui dulu, harus menganalisis konsumennya dulu. Apa sih yang dibutuhin sama pasar itu? Gitu. Jadi mereka melakukan studi pasar. Kemudian manajer senior meninjau kriteria di setiap gerbang yang akan dibuat satu dari 4 keputusan. Nah, 4 keputusannya ada go, kill, hold, or recycle. Itu sekian. Selanjutnya kita akan bahas managing the development process, yaitu IDS. Jadi memanage proses pengembangan dengan ide. Yaitu yang pertama kita menggenerasikan ide. Jadi yang pertama ada interacting with employees, yang kedua interacting with outsiders, seperti itu. Kemudian di sini kita ngambil contoh yaitu perusahaan P&G. Kemudian gimana sih perusahaan P&G itu connect dan develop approach to innovation-nya? Jadi P&G ini punya 3 inti yang dibutuhkan untuk for successful connect and develop strategy. Jadi yang pertama, never assume that ready-to-go ideas found outside are truly ready to go. There will always be development work to do, including risky scale-up. Jadi jangan pernah mengasumsikan ready to go itu benar-benar ide yang emang ready to go gitu. Kayak itu tuh bakal selalu ada development yang harus dilakukan dan termasuk juga dengan risiko-risiko di dalamnya. Kemudian yang kedua, don't underestimate the internal resources required. Jadi jangan underestimasi resource internal yang dibutuhkan gitu. A full-time senior executive will need to run any connect and develop initiative. Kemudian yang ketiga ada never launch without a mandate from the CEO. Jangan pernah ngeluncurin atau nge-launch apapun tanpa mandat dari CEO. Jadi connect and develop can succeed if it's not jadi emang harus koordinasi dengan CEO yang gitu. It must be a top-down company-wide strategy gitu. Kemudian menggunakan using idea screening. Jadi dalam menyaring ide itu perusahaan harus menghindari 2 jenis kesalahan. Kesalahan drop yang terjadi ketika perusahaan menemukan atau melewatkan ide yang bagus. Itu sangat mudah untuk menemukan kesalahan dengan ide orang lain. Beberapa perusahaan bergidik ketika mereka melihat kembali ide yang mereka tolak atau menghela napas lega ketika mereka menyadari betapa dekatnya mereka datang untuk menentukan apa yang akhirnya mereka menjadi sukses besar. Kemudian contohnya yang kita ambil adalah contoh televisi hit ya, acara televisi Friends gitu.
Di sini ada product idea rating device-nya, product success requirement-nya apa aja, relative weight-nya gimana, product score-nya apa, kemudian product rating itu yaitu relative weight dikali dengan product score. Jadi itu akan diperoleh skor-skornya masing-masing berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Di sini akan menjelaskan tentang mengelola pengembangan proses, yaitu konsep untuk strategi. Jadi konsep pengembangan dan pengujian itu, konsep pengembangan itu artinya adalah langkah yang diperlukan untuk perusahaan yang diambil, tetapi langkah itu masih tidak cukup untuk menentukan keberhasilan produk barunya itu. Dan juga jadi pemasar itu masih harus ada konsep yang masih harusnya diambil. Untuk pengembangan konsep ini sendiri ada 3 konsep. Nah, dari setiap konsep itu ada kategori yang harus mendefinisikan untuk setiap kompetisi. Dari setiap konsep itu, setiap konsepnya merupakan konsep yang mengategorikan setiap definisi dari kompetisi produk itu sendiri. Selanjutnya ada untuk setelah menerima informasi ini, ada juga dimensi pengukuran yang harus diminta untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu ada komunikasi dan kepercayaan, yang kedua ada need level, yang ketiga ada tingkat gap, yang keempat ada nilai yang dirasakan, 5 ada pembelian niat, dan juga yang terakhir ada penggunaan target. Di sini ada contoh, yaitu pemasar yang akan memasarkan produk barunya dengan mempertimbangkan 5 elemen. Yang pertama yaitu ada 3 desain paket, yang kedua ada 3 nama merek, yang ketiga ada harganya, yang keempat adalah housekeeping segel, kebaikan dari penyegelan itu sendiri, yang kelima adalah kemungkinan jaminan uang kembali. Selanjutnya dari pengembangan strategi pemasaran ada 3 bagian yang harus bisa diuji coba kesuksesan, yaitu yang bagian pertama yaitu untuk mengembangkan ukuran pasar target, struktur dan perilaku. Di sini untuk menentukan posisi merek yang direncanakan dan juga penjualan, pangsa pasar, tujuan laba yang dicari dan dalam beberapa tahun pertama. Yang kedua adalah untuk menguraikan rencana harga. Itu untuk strateginya itu digunakan untuk menentukan anggaran pemasaran di tahun pertama ini. Yang ketiga ada rencana strategi pemasaran, yaitu untuk menggambarkan penjualan jangka panjang dan juga tujuan keuntungan dari pemasaran strategi ini. Selanjutnya ada proses adopsi konsumen. Adopsi itu adalah keputusan dari individu untuk menjadi pengguna biasa baik produk dan diikuti oleh konsumen loyalitasnya. Di sini ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk proses adopsi, yaitu yang pertama kesadaran konsumen menjadi sadar dan akan inovasi tetapi tidak memiliki informasi tentang itu. Yang kedua ada ketertarikan, yaitu konsumen dirangsang untuk mencari informasi tentang inovasi itu sendiri. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu untuk konsumen menganggap apakah ini akan mencoba inovasi terbaru ini. Yang keempat trial. Di sini konsumen dicoba untuk berinovasi untuk meningkatkan perkiraan nilainya itu. Yang kelima ada adopsi, yaitu konsumen memutuskan untuk membuat penuh dan teratur penggunaan inovasinya. Ada contoh-contoh dari macam-macam dari adopsi, yaitu inovator adalah penggemar teknologinya, pengadopsi awal yaitu pemimpin opini yang mencermati teknologi baru, mayoritas awal yaitu pragmatis yang disengaja untuk mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya ada akhir loyalitas, yaitu konservatif skeptis yang resikonya untuk menghindari teknologi dengan harga yang sensitif. Dan yang terakhir ada laggard, yaitu tradisi terikat dan menolak inovasi sampai status quo dan tidak lagi dapat dipertahankan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.